Pak Seklur sudah siap dengan fotografinya untuk seluruh catatan-catatannya, termasuk mungkin pertanyaannya sudah disiapkan. Sudah ada manusia. Baik, silakan Ibu. Terima kasih, Prof. Syafruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, Ndoro Kalem, Yajeng Kalem, yang cantik dan ganteng. Kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan beberapa hal. Sebetulnya ada dua tayangan. Ini tayangannya Pak Sekjen atau tayangan saya? Baiknya yang ini tayangannya Pak Sekjen. Ya. Tapi yang Pak Sekjen pun wajib, walaupun satu slide saya sampaikan, jadi amanah sudah tersampaikan. Atau mungkin ini dulu ya? Yang Pak Sekjen aja dulu ya. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ini tadi sebetulnya hampir semua nggak bisa nih ke sini, tapi saya udah bilang ke Mas Zainal, udah pokoknya beli. Udah nggak usah ragu-ragu. Ada acara di lantai 2 Bu, udah berangkat. Jadi, karena sudah ada ikatan batin sama teman-teman LLDP ya Pak Kalem, Ibu Kalem semua. Dan izin ini untuk tadi ternyata juga ada pentingnya saya kesini karena Pak Sekjen pun menitipkan tayangan yang akan beliau sampaikan pada hari ini, yaitu terkait dengan penataan sumber daya manusia dalam kerangka Dikti Saintek berdampak. Saya mungkin beberapa slide saja ya, konsep besarnya, slide berikutnya. Ini sudah mungkin ya, bahwa kebutuhan-kebutuhan peta jabatan, analisis beban kerja, kemudian evaluasi jabatan menjadi penting dalam masa transisi. Terus berikutnya, dalam hal penyusunan peta jabatan pun teman-teman pasti sudah juga melakukannya. Kemudian slide berikutnya, mungkin saya harus ke sini Bapak karena kurang terlihat, matanya udah agak. Kemudian, nah ini yang kita perlu sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tercantum terkait dengan LLDikti. Dan di LLDikti ketentuan di pasal yang ada, pasal 57 terkait dengan Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga, kemudian secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga dan seterusnya. Kemudian dalam hal fungsi bahwa LLDikti membantu untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemudian slide berikutnya, untuk terkait dengan indikator kinerja utama seperti kita ketahui bersama. Slide berikutnya, tentu kita mulai dalam hal kerangka logisnya dari mulai input, proses, output untuk mencapai sasaran kegiatan. Beberapa sasaran kader menjadi sasaran program, dan tentu semua dari sasaran program yang ada terkait dengan sasaran strategis kementerian dan juga sasaran pembangunan nasional. Sudah sangat dipahami. Kemudian slide berikutnya, nah ini urutan-urutan bagaimana kita bisa cascading dari yang ada dan Ibu Bapak juga sudah lakukan. Slide berikutnya, slide berikutnya, slide berikutnya, yang terkait dengan IKU 2026, Bapak semua. Terkait dengan IKU 2026, sepertinya belum sudah semua kan ya? Seperti IKU 2026, kita lihat ya sebetulnya ada mapping dari yang IKU yang sebelumnya ke yang IKU 2026, di mana terkait dengan pengumpulan layanan ya sudah tertera juga. Kemudian arsitektur perguruan tinggi swasta dan arsitektur program studi. Jadi ada tambahan, kalau dulu arsitektur di perguruan tingginya, sekarang ada tambahan terkait dengan arsitektur di program studinya, terkait dengan melihat sisi mutu atau akreditasi. Kemudian keterlibatan
program pembelajaran di luar program studi yang keempat. Kemudian slide berikutnya, jadi rankingnya ada, yang keempat menjadi kelima, yang lima menjadi 6, kemudian yang 6 menjadi 7. Jadi Bapak bertambah ikatnya ya. Kemudian slide berikutnya, kemitraan, ini ada tambahan mengenai persentase publikasi berreputasi internasional. Jadi kurang lebih ini yang kita kelola bersama-sama seperti itu Ibu Bapak semua. Kemudian slide berikutnya, ya, tentu kita bersepakat ya, bahwa akuntabilitas yang kita lakukan seperti itu kita tegakkan dengan kerja yang baik. Dimana kalau kita identifikasi dari mulai budaya kinerja sudah menjadi bagian dari budaya organisasi, kemudian unit kerja telah dapat mengidentifikasi apa yang harus dilakukan atau kinerja yang harus dilakukan, kemudian proses execution sudah dilakukan sampai minimal sampai level struktural pelaksana rendah, kemudian mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran. Setiap anggota organisasi pegawai memiliki ukuran kinerja yang jelas, kemudian sistem monet dilakukan secara berkala, sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja dengan andal, sampai nanti pelaporan dan capaian kinerja dengan adanya proses reward and punishment. Jadi ini semua tentu bagian yang kita kelola. Ibu Bapak semua, mungkin sharing sedikit yang kami lakukan di Direktorat Sumber Daya mengenai pengelolaan kinerja ini. Tentu sudah dilakukan juga oleh Ibu Bapak semua. Yang pertama, memaintain hubungan antar masing-masing personal yang ternyata kita harus lebih humanis, ya, ngomong gitu ya istilahnya, antara satu dengan yang lain, kemudian pendekatannya lebih personal ya. Mungkin ada cara-cara dari Ibu Bapak semua bisa mengelola hal tersebut. Kemudian yang saya rasakan agak signifikan merubah budaya itu keterlibatan kita di dalam masing-masing kegiatan. Jadi katakanlah kalau biasanya urusan rapat-rapat tata usaha, biasanya kan kita sebagai yang merencanakan substansi gitu biasanya agak kurang masuk ke dalam, yaitu kemudian ya kita coba untuk masuk terlibat di dalamnya sehingga semua kekompakan itu akan terbangun. Dan saya melihat Ibu Bapak semua sudah sangat luar biasa karena kami mengikuti medsos dari semua LLDP ya, dengan tim publikasi yang sangat hebat gitu ya. Kebetulan kalau di Direktorat Sumber Daya nggak punya tim publikasi karena memang nggak ada humasnya gitu ya, sehingga kadang-kadang saya merangkap humas gitu ini bagus ayo dipublikasi, ini bagus ayo dipublikasi. Jadi ini agak kewalahan juga ya. Jadi tapi alhamdulillah ini semakin kesini pola-pola sudah bisa terbangun. Kemudian Ibu Bapak semua mungkin langsung saja ya, pemetaan anggaran sepertinya tidak usah ya, ini ya saya langsung ke bagian Permen 52 dan judisnya. Jadi Ibu Bapak semua, kami menunggu sister siap. Jadi kami paralel ini sambil sebetulnya menyampaikan juknis itu sambil sister supaya ketika di launch sister sudah siap. Jadi ini kami bekerja keras Ibu Bapak semua. Seperti kemarin sudah ada yang meng-capture, sudah ada fasilitas untuk mengecek eligibilitas. Padahal belum sedang dibangun. Terus kami sampaikan, maaf ini sedang pengembangan, jadi jangan dicek dulu gitu. Takutnya dicek tiba-tiba hijau gitu kan. Jadi sebetulnya ini sedang kami proses sehingga menunggu sister siap sehingga nanti walaupun mungkin masih ada kekurangan, tetapi kami sangat percaya diri nanti ketika launching itu tidak terlalu lama sister sudah bisa dipakai seperti itu. Sehingga ini kami untuk yang tahap kedua sosialisasinya tadinya berharap kalau hari ini besok ya, tetapi sepertinya agak mundur lagi gitu ya. Apakah itu kami ambil hari liburnya atau hari Rabunya pas sudah masuk, tetapi semua
semua proses sudah kita lalui, ya kemudian Pak Menteri juga pun sangat intens. Jadi setiap apa yang kita bahas itu Pak Menteri juga mengikuti, pimpinan-pimpinan semua mengikuti. Jadi kami merasa percaya diri bahwa ini ada hubungan semuanya. Mungkin langsung saja, ini semua sudah kami sampaikan ke Bapak semua. Mungkin saya akan highlight, ya, saya akan garis bawahi yang banyak pertanyaan, dan tentu Ibu Bapak semua nanti akan juga menanggapi itu ketika ada pertanyaan tersebut. Sehingga sebetulnya dorong kalem dan biajeng kalem semua ini nanti tentu harus atau PPT ini harus dimiliki Ibu Bapak semua, karena Ibu Bapak semua nantilah yang di perguruan tinggi menyampaikan hal tersebut. Jadi kita nanti akan ada TOT seperti itu, dan bagian dari teman-teman yang di TOT adalah teman-teman kalau seperti itu. Jadi kalau kita bicara perubahan dari Permen 44 sangat mendasar, sehingga yang dari aspek sistemnya pun sangat mendasar. Yang pertama, sebelum Permen 52 ini kita undangkan, itu kita juga sudah membuat draft Permen Pan RB Jabatan Fungsional Dosen. Jadi kita minta lex spesialis dari Permen Pan RB 1 2023. Kita sadari sekarang yang terjadi itu ada pembedaan proses kenaikan jabatan akademik dosen bagi dosen PNS dan bagi dosen non ASN. Sangat berbeda, dan tentu itu tidak adil. Ya, seperti kita ketahui di Permen Pan RB 1 2023 bahwa hanya ada angka konversi untuk setiap kenaikan jabatan akademik dosen. Tentu kalau kita ukur, kalau kita hitung benar bahwa misalkan butuh 450 ke guru besar, ya dari 400 ke 850 butuh 450 dibagi dengan predikat SKP 150% atau sangat baik 56,25. Berapa lama dari rektor kepala ke guru besar? Itu sudah satu hal yang mendasar yang kami sampaikan ke Pan RB, nggak adil. Kemudian setelah itu kami sampaikan juga yang sebelumnya, karena kita sangat patuh pada Pan RB 1 2023 dan Perka BKN itu kan menjadi ini kita sekali gitu ya, menjadi hal yang mendasar yang merubah cara atau paradigma kita dalam hal kenaikan jabatan akademik dosen. Misalkan rektor kepala kemudian dipaksa, walaupun sudah sampai 750 karena harusnya sudah bisa, dipaksa untuk menjadi AK dasar 400, LK 400. Itu pun kita berupaya, kita punya kewenangan untuk mengatur di Permen Pan RB CF dosen. Kemudian dari hasil diskusi, karena Permen Pan RB CF dosen belum harmon tapi sudah dilakukan uji publik, dan Pan RB pun setuju bahwa hal kewenangan dari pelaksanaan promosi dosen itu ada di instansi pembina, sehingga inilah yang kemudian kita atur. Artinya nanti akan diakui yang berikutnya ada LK 400, LK 550, LK 700. Tepuk tangan. Jadi nanti kalau kita menyampaikan ke teman-teman dosen,
seperti yang ada, yang hal mendasar lain yang berbeda, Ibu Bapak semua, yaitu terkait dengan pendefinisian dosen tetap dan tidak tetap. Di pendefinisian dosen tetap, kita pernah punya Permen 1 data, sehingga dan Permen RP 1 2023 yang cara pandangnya adalah harus di instansi di bawah Kemdikbud terkait dengan teknikal dan lain sebagainya. Ini kita berubah karena dosen itu kontraknya adalah dosen tetap dengan mengacu ke undang-undang minimal 12 SKS dan pelaksanaan tridharma. Jadi itu yang kemudian kita bahwa dalam hal kontraknya ada sebagai dosen tetap, kemudian bahwa pelaksanaan di tridharmanya minimal 12 SKS dan kita bisa monitor di dalam PKD pelaksanaan tidak hanya ngajar saja, jadi semua pelaksanaan tridharma seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita nanti akan ada misalkan dosen yang sekarang ini kan misalkan sebagai contoh saja, sebagai contoh Prodiknis atau pendidik klinis berasal dari Kementerian Kesehatan. Selama ini karena dia menjadi dosen di perguruan padahal ini mensupport seperti pendidikan di spesialis, ya kan, di profesi yang kemudian dijadikan sebagai dosen tidak tetap. Implikasinya sebetulnya kalau kita mau patuh di undang-undang sudah sangat jelas di undang-undang disebutkan profesor itu 10 tahun sejak dosen tetap, artinya dosen tetapnya. Artinya kalau tidak ada klasifikasi dosen tetap, maka ya sebetulnya nggak ada hak untuk profesor. Itu sudah sangat jelas di dalam undang-undang. Ya, sehingga nggak mungkin. Ya, terus caranya bagaimana? Ya sebetulnya mereka itu mengajar, melakukan tridharma, melakukan layanan kesehatan sambil melakukan tridharma. Ya sudah, ini berarti kita klasifikasikan dosen tetap di Kementerian Kesehatan, dosen tetap di Kementerian Agama. Selama 3 hal tersebut ada kontrak minimal 12 SKS, pelaksanaan tridharma terencana dan termonitor. Sehingga ini perubahannya sangat fundamental, ya, sehingga nanti ketika Kementerian Kesehatan minta regulasi profesor klinis, sebetulnya kita sudah memfasilitasi di regulasi ini, sudah ada jalan untuk pelaksanaan pendidik klinis dan yang lainnya. Jadi salah satunya hal tersebut mohon juga dimonitor bagi ibu bapak semua, karena lalu lintas atau mobilitas dosen ini sangat luar biasa. Ada yang dulu kemudian jadi dosen, ada yang di Pemda jadi dosen, ada dari mana lagi jadi dosen. Jadi mohon bisa dipastikan 3 hal tadi tidak hanya mampu ngajar, tetapi pelaksanaan itu dari tridharma yang terencana dan termonitor. Nah, kemudian yang berbeda lagi Bapak semua terkait dengan kualifikasi. Yang kualifikasi kalau di regulasi sebelumnya itu yang magister dan doktor sepertinya kita masukkan untuk yang program profesi, program spesialis, program subspesialis. Karena sekarang ini memang anak pengembangan kesehatan sudah sampai ke sana, sehingga prodi-prodi itu sehingga membutuhkan deskripsi mengenai kualifikasinya. Jadi kita masukkan mengenai kualifikasinya. Kemudian yang lain terkait dengan pengaturan pengadaan, pengangkatan, penyetaraan. Ya, di sini kalau pengaturan pengadaan sudah sangat jelas. Kalau di PTS berarti kan badan penyelenggara, ya, badan penyelenggara atau dari kementerian atau PTNBA. Kemudian ini yang membedakan ibu bapak semua. Kami juga melakukan negosiasi ke PAN-RB, yaitu ketika dosen mendaftar CPNS, padahal dulunya sudah punya jabatan akademik dosen,
seperti ini terjadi di PTNBH, mungkin juga dari perguruan tinggi yang lain, itu bagaimana jabatan akademik sebelumnya? Karena selama ini langsung dari nol lagi. Kami bernegosiasi ke Pan-RB, nggak bisa di proses pengadaan, Bu. Oke, kalau nggak bisa di proses pengadaan, boleh nggak di bagian promosi? Karena kementerian punya kewenangan di bagian promosi. Boleh, sudah kita atur. Jadi nanti yang CPNS yang sudah punya jabatan akademik dosen nanti melalui CPNS dulu. Setelah CPNS selesai nanti ada masa adaptasi PNS. Setelah masa adaptasi PNS nanti ada proses penyetaraan dari jenjang jabatan akademik sebelumnya. Jadi ini beberapa hal yang agak berbeda. Kemudian yang berikutnya ada tambahan mengenai Profesor Emeritus. Ya, Profesor Emeritus pun kemarin kami ke Medan menempatkan. Mohon maaf ya izin Pak Kalem ya dalam rangka disidang. Karena para profesor yang mau pensiun merasa apa ya di PHK massal gitu, di PHK massal. Kami menjelaskan. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan justru menambah ruang. Kalau selama ini kan ketika dosen sudah pensiun di usia profesor sudah pensiun di usia 70, selama ini kan di beberapa menjadi pengajar non dosen, menjadi pengajar non dosen karena di atas UB seperti itu, dan masih ngajar ya, masih menyelesaikan bimbingan dan seterusnya, ya itu berjalan. Ini ditambah ruang kalau ibu bapak profesor yang sudah pensiun tadi mau dihidupkan menjadi dosen tetap, maka bisa dengan skema profesor emeritus tapi di PTS. Ya, jadi ini peletakannya nanti kalau mau jadi dosen tetap maka ada di PTS sampai usia 75 untuk jaminan gaji tunjangan dan lain sebagainya dari PTS, tetapi teman-teman profesor emeritus bisa mengakses anggaran APBN, baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini jadi ini sudah skema tambahan gitu ya. Karena kata dapat itu kan tidak semua harus ini. Pertanyaannya itu kemarin kami di sidangnya, kenapa tidak tinggal di PTN-nya gitu ya, di PTNBH-nya. Kami kan sangat cinta alma mater gitu ya. Ya, sudah kita jelaskan kalau mau di PTNBH tidak apa-apa seperti sekarang. Jadi pengajar non dosen. Tapi kemudian ibu bapak semua nanti di Juknis kami akan sebutkan tidak ada lagi, maksudnya dosen yang sudah jadi dosen tetap kemudian pensiun itu bukan pengajar non dosen, karena sebetulnya kalau dalam hal psikologis gitu ya, seorang dosen kemudian akhirnya disebut sebagai pengajar non dosen itu ya kita sebutnya tidak husnul khotimah, ya kan, maksudnya kan udah mungkin pengajar saja nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih non dosen gitu ya, jadi agak gimana gitu ya. Terus jadi kami sampaikan begini, karena diskusi itu debatnya luar biasa. Akhirnya begini, selalu yang dijadikan tujuan itu undang-undang. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa dosen itu pensiunnya untuk profesor 70 tahun, kemudian yang selain profesor 65. Oke. Namun kita lihat konteks secara besar di undang-undang. Dosen dengan tugas fungsi mentransformasikan bla 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 itu adalah tusi dosen tetap. Yang ada di undang-undang itu tusi dosen tetap. Jadi konteksnya itu dosen tetap. Sehingga nanti di Juknis kami sebutkan untuk yang tadi yang dosen sudah pensiun
masuknya ke dosen tidak tetap. Karena agak sakit juga ya. sudah mengabdi sekian tahun, kemudian tiba-tiba di ujungnya jadi pengajar non dosen. Jadi pengklasifikasian yang agak ini ya, agak kurang humanis kalau saya bilang. Ya, memang ada di permen yang ada, tetapi ini nanti dijelaskan di Juknis. Sebetulnya pengertian yang ada di undang-undang secara utuh itu untuk dosen tetap dengan tugas fungsi mentransformasikan bla 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 bla, itu dosen tetap. Ya. Kemudian yang berikutnya selain lanjutannya mungkin langsung ya ini ya, intinya bahwa tiga syarat mengenai dosen tetap tadi, bahwa bekerja penuh waktu, beban kerja minimal 12 SKS, memenuhi kinerja tridharma, baik dosen tetap maupun tidak tetap wajib dilaporkan ke Mendikbud. Kemudian slide berikutnya, ya, yang ini pun ada tambahannya Ibu Bapak semua. Kalau cara pandang yang sebelumnya, profesor itu benar-benar ditonjolkan kemandiriannya. Ya, kami sangat takut sekali ketika ditonjolkan kemandiriannya itu enggak bimbing yang di bawahnya, sehingga kita tambahkan di situ kolaboratif. Ya, kolaboratif dan membina di bawahnya. Kalau membina itu sudah norma biasa, tapi kata kolaboratif itu tambahan. Kemudian slide berikutnya ini yang tambahan tadi, yang profesi spesialis subspesialis. Kemudian slide berikutnya ya. Kemudian untuk kompetensi pun kita sudah kemas, mudah-mudahan sudah komprehensif gitu ya, sudah berkali-kali kita baca dan berkali-kali kita lakukan. Ada 4 kompetensi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Lebih ke makna di masing-masing yang kita perkuat. Kemudian slide berikutnya, nah ini ada tambahan mengenai karakter dosen. Ya, karena ternyata untuk pengembangan karakter itu tidak hanya pengembangan karakter mahasiswa, karena pengembangan karakter dosen pun penting. Ya, karena sekarang dosen-dosen pun jadi netizen. Ya. Bisa dilihat itu kan, ketika sosialisasi itu, walaupun sosialisasi isinya cuma munamuni gitu ya. Dan itu orangnya sama terus gitu ya. Udah ini sama ini aduh, saya udah ini luar biasa ya, terus saya juga kerahkan masa dong ya, tolong yang nggak pantas-pantas report nanti kan hilang sendiri ya, itu yang kemarin saya lakukan, sehingga kami merasa kemarin tidak kondusif untuk langsungan kita sosialisasi yang kedua, karena suasananya itu tidak sedang fokus pada sini, tapi suasananya sedang fokus ke yang lain ya. Jadi wah, luar biasa itu. Jadi kalau kenapa ya, padahal kita memperjuangkan tapi tetap saja di ya, untuk karakter dosen ada 3. Kita tentu ini selalu kita gaungkan ya, nanti dalam bentuk apapun kita selalu gaungkan, karena sebetulnya saya pun masih merasa menjadi dosen gitu ya, sangat malu ketika ada kata-kata dosen dibaca yang seperti itu dibaca oleh mahasiswa. Itu saya malu ya, sehingga hal yang perlu kita lakukan penguatan 3 hal ini, yaitu pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, dan intelektual dan pembelajar sepanjang hayat. Itu yang selalu kita gaungkan tanpa lelah ya, karena ini untuk menyadarkan. Kemudian yang berikutnya ya, ini yang tadi ya, slide berikutnya ini sertifikasi. Untuk sertifikasi kurang lebih tidak berbeda dengan 2025. Slide berikutnya rincian BKD dan seterusnya. Nanti akan ada juknis mengenai BKD dan BKD jadi satu, dan sebetulnya sudah tinggal mungkin 2 kali pertemuan sudah bisa kita luncurkan ya, tapi nanti menunggu yang juknis dulu baru kita luncurkan yang BKD IKD. Kemudian slide berikutnya
dosen yang Permen 44 lampirannya sangat banyak, kita mencoba sederhanakan, tetapi ada tambahan bahwa perguruan tinggi diminta untuk membuat kode etik dosennya. Kemudian slide berikutnya ini untuk karir ya. Termasuk di penugasan dosen ada hal yang berbeda juga. Slide berikutnya ya, pengelolaan kinerja, slide berikutnya ya. Ini promosi kita siapkan ada reguler, loncat jabatan, dan penyetaraan ya. Slide berikutnya ya, ini untuk yang reguler seperti halnya sekarang ya, sesuai kebutuhan formasi, kemudian ada kebutuhan PNS yang ke guru besar harus 4A. Kenapa kita sebutkan 4A di situ? Karena sebelumnya itu 4C yang di Permen 4 ya, sehingga supaya paradigmanya udah berubah, karena banyak sekali di lapangan itu masih menganut itu ya. Kemudian ada loncat jabatan. Loncat jabatan kita hidupkan lagi karena dimungkinkan di undang-undang kita yang kita sampaikan. Kemudian ada promosi penyesuaian. Promosi penyesuaian itu bagi yang tadi CPNS yang sudah punya jabatan akademik sebelumnya, jadi bisa diakui. Kemudian slide berikutnya, ini ketentuan-ketentuannya, nanti langsung begitu saja terus. Ya, satu lagi, stop di sini. Ada pemahaman yang agak sedikit bingung gitu ya di teman-teman di bawah atau di teman-teman dosen. Pertama yang terkait dengan lulus uji kompetensi. Jadi ada dimaknai bahwa ini ada satu tahapan lagi akan ada uji kompetensi gitu ya. Jadi ini tidak benar. Yang dimaksud lulus uji kompetensi atau yang dimaksud uji kompetensi ini adalah proses kenaikan jabatan akademik itu sendiri dan dinyatakan lulus ya, jadi tidak ada tambahan tes lagi gitu ya. Kemudian yang kedua yang salah, yang masih agak salah di bawah itu terkait dengan pemahaman memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik profesor. Ini mau promosi, mau mengusulkan ke profesor, kenapa sudah dituntut IKD profesor gitu ya. Jadi sebetulnya ini untuk kita merasa kita bersama terkait dengan hal tersebut yakin bahwa pengusul ini sudah siap ketika bekerja sebagai profesor terkait dengan kriteria kinerjanya. Jadi sebetulnya bukan hal yang sulit ya untuk melakukannya, karena untuk penelitian itu sama dengan syarat khususnya. Kemudian untuk yang bagian pengajaran katakanlah ini ada beberapa hal yang dilakukan, misalkan dalam hal mengajar itu melakukan dengan metode pembelajaran yang student centered learning seperti itu. Jadi yang sebetulnya bukan sesuatu yang kemudian kok saya dituntut sebagai profesor padahal mau menjadi profesor gitu. Jadi pemahaman itu yang agak sedikit salah. Kemudian yang berikutnya sering ditanyakan 10 tahun sejak dosen tetap. Jadi bukan sejak JF, bukan sejak AA, tapi 10 tahun sejak dosen tetap ya. Kemudian slide berikutnya ini untuk profesor emeritus. Jadi profesor emeritus ini adalah dosen jabatan profesor yang telah pensiun dan memiliki prestasi diangkat pada perguruan tinggi swasta atas persetujuan senat perguruan tinggi swasta. Kemudian statusnya menjadi dosen tetap dan diperhitungkan dalam penjaminan mutu akreditasi. Jadi mohon dimanfaatkan dengan sangat. Saya bilang menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, apalagi PTNBH, bagi dosen-dosen yang mau pensiun ini harusnya di mapping ke PTS dengan kualifikasi atau dengan kepakaran itu harusnya sudah di mapping gitu ya. Jadi tidak dibiarkan dosen-dosen ini terus iya. Jadi ini harusnya kesempatan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukannya. Atau sekarang mungkin para kalem gitu ya sudah melihat nih yang mau pensiun mau
seperti apa, menghubungkan mak comblang ya. Mak comblang gitu ya, dari bisa mengangkat akreditasi PTS. Jadi bisa mak comblang dari dosen-dosennya dengan kualitas dengan kepakaran yang sangat tinggi gitu, bisa digabung ke PTS. Karena akan menjadi dosen tetap dan masa tugasnya sampai 75. Kemudian nanti beliau bisa mengakses anggaran APBN untuk penelitian dan pengabdian. Masuk pendirian prodi ya Bu ya? Masuk pendirian prodi boleh. Iya. Iya. Boleh di pendirian prodi. Iya. Pendirian program studi. Iya, asalkan beliau sudah ditetapkan sebagai dosen tetap di situ. Ada di PTS tersebut. Iya. Kemarin kita harus disinkronkan dengan di kelembagaan Bu. Iya. Karena khawatirnya kemarin kan saya tanya di kelembagaan. Iya. Ini kan masih Iya. belum sepakat. Iya. Nah kalau yang udah sepakat itu berarti yang ada disuruh Iya. Iya. yang memberikan S3. Iya. Iya. Boleh. Iya. Boleh. Jadi kalau PTS kan bisa menganukan sendiri atau PTS-nya mau berubah juga memungkinkan. Iya. Iya. Pindah. Nah itu kalau itu bisa di PTS-nya sendiri atau PTS lain. Oh iya. Iya. Iya, iya. Jadi kalau ini kan memang sedang penyesuaian semua. Nanti kita akan sampaikan prosedurnya, tapi kan tetap harus dipensiunkan, ya kan? Setelah itu baru diemerituskan. Ya, iya. Iya. BPS yang lain atau BPS-nya sendiri? Oh, Iya. sendiri. Yang penting di PTS. Iya, karena memang ini misinya untuk mengangkat mutu dari perguruan tinggi swasta. Jadi untuk yang perubahan dana di sistem belum ada regulasinya Bu Diri. Nanti sedang dibahas. Iya, sedang dibahas ya. Oh, siap. Iya, iya. Nanti ada tersendiri dan sebetulnya di Permen 52 itu urutannya sudah ada. Yes, Cuma betul. penyesuaian di sistemnya. Ya, Sedang kita sesuai lakukan. di sistemnya Iya, itu masih nyantolnya di PTS Iya, asal. iya, iya, Siap, nanti siap. kita sosialisasikan sendiri. Iya, Yang siap. yang sudah terlanjur, nanti kalau tahun lalu jangan jadi kecil, bisa lagi jadi terus. Bisa kan artinya kan sampai 75. Iya, Nah, iya, masalah kan tidak masalah. Iya. Kalau dosen tetapnya satu. Dosen tetapnya satu. Di PT yang satunya dosen tidak tetap. Nah, ini kalau bisa yang ini ya, ini jadikan AQ ya. Iya, iya. Ya kan? Bisa dibantu dong urunannya Pak Akil? Ya, Ya, dari lagi ini. taruhlah Iya. ya, kemarin nanti yang masalah-masalah IQ, Ya. jadi di situ Ya. pertanyaan-pertanyaan kita itu, jadi orang juga paham. Iya. Ya, nanti bisa kontribusi dari teman-teman ya nanti FAQ yang ada nanti kami ikut publikasikan seperti itu. Izin Bu Dini, Iya, gimana? untuk Profesor Emeritus yang bisa digunakan untuk pendirian prodi tadi, itu apakah sama dengan menunggu ujungnya tidak Bu? Atau sudah bisa sekarang? Karena itu banyak sekali pertanyaan. Sebetulnya kan Permen 52 ini sudah Permen 52 ini sudah bisa dijalankan 24 Desember 2025. Ya. Permasalahannya sekarang itu di sistemnya. Sebetulnya dalam hal dan siaga. Dalam hal regulasi itu sudah ada. Ini kan kita sedang bikin permen pendirian prodi nih, permen 7 kan. Dan saya kebetulan ikut juga di sana. Jadi nanti ini juga menjadi bagian Itu berarti di siaga dan clear, Iya. kan masih simpang siur. Oh iya, Iya. nanti kami komunikasikan dengan tim siaga. Ya. Terima kasih. Sebelumnya itu kan rektor kepala yang masih menggunakan konsepnya apa Enggak, kalau rektor kepala udah pensiun ya sudah. Kalau mau jadi dosen tidak tetap. Bukan dosen. Apa? Iya, jadi tidak tetap. Bukan profesor. Enggak, bukan. Itu ini dulu. Jadi rektor kepala, kemudian
rektor kepalanya sudah pensiun, pindah ke PTS, diajukan. Ya, itu kan sebagai profesor. Tapi kan ada promosinya. Ya. Dan sekarang kan promosi untuk dosen tidak tetap nggak ada. Nah, itu masalahnya Masih bisa. ada. Nggak bisa. Sudah tidak ada. Kan tidak berlaku untuk Promosi. profesor. Iya. Izin Bu. Ya. Ya, tadi kan prosesnya dosen tersebut dipensiunkan dulu. Iya. Itu mengikuti prosedur Iya. dulu. Iya, Nah, dipensiunkan. setelah itu ada batas waktu nggak saat dosen profesor itu pensiun, kemudian diangkat lagi menjadi seorang Tidak ada profesor? ketentuan batasan, cuma Batasan. nanti ada persetujuan dari Senat Perguruan Tinggi Swasta. Artinya misalnya jeda setahun kemudian Oh, tidak tidak ada batasan. Tidak. Karena kalau NIDK kan ada batasannya. Oh iya. 70 plus 71 enggak sudah Nah, ini yang jalan. jadi batasan usianya 75. Makasih Bu Deris. Jadi kalau Iya, SK pensiun, kemudian ada SK pengangkatan dan persetujuan Senat Perguruan Tinggi Swasta. Iya. sama Ibu, kalau contohnya saya profesor 66 minta pensiun ini, Iya. terus akhirnya ke swasta, Iya. bisa. Jadi kan saya kan profesor dari negeri ini, Iya. harusnya 70. Saya minta di 66 atau 67, Iya. saya pensiun ini. Iya. Terus saya mau pindah ke swasta, Oh iya. bisa. Padahal kan belum lewat dari 70 kalau Oh, belum lewat. Nah, kalau yang seperti itu gimana? Jadi saya minta pensiun dini sebagai dosen di katanya USU. Iya. Usia 67. Nah, setelah pensiun saya mau ke salah satu perguruan tinggi Ada swasta. yang mau seperti itu. Ya kalau kayak gitu. Jadi Oh. ibaratnya Enggak, dan dari kasus-kasus yang saya ada malah pada marah dikasihkan ke PTS. enggak ada kasus kan? Oh, iya. Kasus. Nah, justru karena ada kasus. Boleh nggak? Dia itu pengen pindah ke swasta, tapi tidak mau rugi. Nah, jadi saya pensiun dini, contohnya saya di Unpad pensiun dini usia 66. Habis pensiun di Unpad karena ada tawaran bagus di swasta, saya mau pindah ke Unicom gitu contohnya ya. Nah itu kalau diizinkan atau tidak membawa profesornya, dia sudah dapat hak pensiun, jadi desa terus ke Unicomnya jadinya apa? Bisa nggak profesor? Iya, jadi begini Jadi PMR itu yang 70, kalau 70 itu aman gitu. Sebelum memutuskan pensiun harus memikirkan bahwa dia tunjangan kehormatan juga akan putus. Ya itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu kan nanti semua pasti akan ditanggung oleh swasta. Iya. Jadi pertanyaan adalah bisa nggak saya pensiun contohnya dari Unpad? Oke lah, semua hak-hak sudah dihentikan, saya cuma dapat gaji doang. Nah kemudian pindah ke Unicom, karena saya pernah profesor, bisa nggak di Unicom langsung diangkat lagi jadi profesor? Jadi profesor emeritus tadi. Emeritus, Iya. bukan profesor biasa. Bukan. Jadi profesor emeritus bisa sebelum 70 berarti. Iya. Ya kita sepakati ya. Jadi profesor emeritus berarti Sudah bukan profesor emeritus sejak 70. Nah kalau yang sebelum 70 tadi saya berhenti dari Ya 67. jadi dosen profesor di swasta PTS. Berarti PTS-nya tinggal menetapkan ulang jadi Iya. profesor. Iya, betul. Berarti bisa kan? Iya. Berarti clear. Jadi saya pensiun dini dari Pensiun dari PTS PNS. ke PNS, Iya. usianya 67, Iya. saya melamar ke swasta, Iya. swasta mengusulkan menetapkan kembali menjadi profesor. Iya. Karena profesor emeritus sejak 70 sejak batas usia pensiunnya. Nah, cuman memang tunjangan kehormatan dan lain-lain tidak ditanggung oleh negara Iya. dari perguruan tingginya. Yang paling penting profesornya itu untuk perguruan tinggi. Oh iya. Iya. Betul, ya. Cuman, ada banyak kan semua yang dari negeri kan gitu. Iya, pindah UBIS. Iya. Usia 70, Iya. tapi sudah profesor. Iya. Pindah. Iya. Dihitung oleh PTS baru Iya. sebagai profesor di situ. Iya. Jadi pindah, tapi di sini harusnya sudah jadi dosen tidak tetap. Iya. Tahun depan. Iya. Ini mungkin untuk Pak. Iya. Yang gimana? Iya, sebelum usia 70. Iya. Kehilangan PNS. Profesor PNS. Ya, iya, profesor PNS ya. Iya. Nggak pakai promosi kan? Profesornya kan melekat sebelum sampai ke batas usia pensiun. Kecuali ada syarat-syarat misalkan
diberhentikan tidak hormat dan seterusnya ya. Ini enggak, ini pensiun ini saya mau pensiun ini gitu kan Pak. Debodi kan pensiun ini dari pensiun udah pindah ke swasta langsung jadi profesor. Karena iming-iming dari swasta banyak Bu. Kan di swasta kan gula-gulanya butuh profesor, butuh ini. Nah saya masih ini. Nah jadi itu yang saya udah menghitung tempat saya itu seperti itu dengan aturan baru. Itu UGM pada bingung, dosen-dosen mau pensiun langsung dilamarin. Termasuk juga yang pilkada Bu. Jadi gini, saya dari pilkada seperti kan mengundurkan diri dari profesor tadi dulu. Berarti nanti saya setelah akhirnya gagal dari pilkada, kemudian balik lagi bagaimana? Meskipun tidak di negeri di swasta, profesornya masih hidup. Itu udah lain lagi kalau perkara itu mengundurkan diri, jangan coba saya Iya banyak kasus-kasus yang kan ya. Saya mundur jalan jadi gubernur, akhirnya saya pindah ke tempat lain di profesor enggak. Izin Prof, tapi statusnya di SK-nya itu kan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Dan di pasal 14 itu kan klausulnya dosen PNS yang diberhentikan dari status PNS atas permintaan sendiri berarti mundurnya dapat diangkat menjadi dosen non PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Nah di kami ada kasus Prof, ini dosen Unsrat yang maju pilkada di 2014 dan kalah. Nah, itu sekarang di PTS. Nah sekarang dia minta berdasarkan pasal 14 ini dia minta diaktifkan kembali. Ya kalau yang pasal itu memang mengakomodasi itu. Boleh. Jadi di pasal pemberhentian. Ya itu yang pengangkatan kembali. Iya, pengangkatan kembali Prof. Pengangkatan kembali. Nah, yang bersangkutan sekarang rektor kepala dan statusnya dosen tetap Prof di PTS. Di pasal 14 kalau nggak salah. Di pemberhentian, Di pengangkatan. promosi dan pemberhentian itu. Izin Bu Direktur. Ya, belum kemarin dulu. Nah sekarang statusnya Prof kemarin sudah kami mau proses lektornya reguler sebagai dosen PTS, tapi karena ada ini dia minta jangan terpikat dulu, siapa tahu lektor kepalanya bisa diangkat kembali Prof. Itu yang dan Tadi ada yang bawa pemerintahan di pasal 14. Ya. Yang supaya kita clear tafsirnya. Ya. Jadi di pasal 14 itu kan satu rangkaian sebetulnya Ya. dari apa pengadaan, pengangkatan, kemudian mobilisasi ya, penyetaraan, kemudian pemberhentian dan pengangkatan kembali. Nah ini bagian pengangkatan kembali 14 ya. Pertama, dosen PNS yang diberhentikan dari status PNS atas permintaan sendiri dapat diangkat menjadi dosen non PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Iya, kalau saya profesor kalau Iya. akhirnya terus Ini sebenarnya menjawab itu, ya menjawab kenapa ini Bu Gendel kan saya dosen PNS nih, sebenarnya profesor kan, pilkada kalah. Nah ini juga saya ke swasta melamar, jadi profesor itu lagi kan? Loh, enggak begitu. Memang ini sebelum diberhentikan pindahnya. Sebelum diberhentikan. yang membacanya kurang ini? Iya. Sebelum Kita dulu, Iya. ya, kalau pilkada pindah dulu ke swasta ya. Bu, mohon izin, berarti yang dimaksud dengan sebelum akhirnya Bu ya berarti Bu, ya. Ini kan menurut pemahaman kami, berarti kalau dia sebelum diberhentikan lektor kepala, berarti dapat diangkat lagi menjadi lektor kepala. Gitu, Bu, ya. Tapi di swasta. Iya, tapi di swasta. Iya, maksud saya kata diberhentikan di sini bukan diberhentikan dari gimana Bu ya? Ya artinya bukan waktunya dia harus beralih, tapi jabatannya sebelum diberhentikan itu yang diklaim kembali gitu kan? Iya, mengklaim. Ya ini untuk mengklaim jabatan saja. Iya.
hanya yang ini. Yang itu kemudian yang kedua, dosen non PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik dosen atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi dosen non PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Ini untuk PNS non PNS ya. Kemudian dosen PNS dan dosen non PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik dosen tidak atas permintaan sendiri ini karena melakukan pelanggaran, kemudian melakukan kekerasan tadi dipidana. Ini untuk memberikan ruang tobat ya. Dapat mengajukan diri menjadi dosen dalam jangka waktu paling cepat 5 tahun sejak selesainya masa sanksi atau masa hukuman. Kemudian pengajuan diri menjadi dosen non PNS bagaimana dimaksud ayat 3 tadi dapat dilakukan paling lambat selambat-lambatnya. Umurnya sampai 10 tahun sejak selesai. Tata cara pengangkatan ini ditetapkan oleh Presiden. Jadi ini nanti kami sudah mapping norma ini untuk regulasi turunan apa kami sudah mapping termasuk yang di sini ya. Oke. Oh ya. Banyak yang masuk tawaran pimpinan oleh swasta. Iya. Kecil ini ayo datang gitu ya. Oh iya. Kenapa kemarin saya di sidang terasa iya, kebalik ya suasananya. Nah, itu dosen yang nggak laku di PTS. Dosen yang punya apa gitu. Sekali banyak memang tujuannya tertuju tidak ke PTS. Dosen PNS tidak boleh pindah ke PTS. Baru isi udah berhenti. Maksudnya diingatkan juga. Iya, mereka sudah. Dia pensiun dulu. Habis pensiun, namanya saya dari Unpad, lalu saya maaf ke PTS. Tapi kan ini pinter aturannya. Sebelum diberhentikan. Mbak, bukan waktu itu Mbak Jo, ini jabatannya Mbak. Jadi bukan pengangkatan di PTS-nya sebelum diberhentikan bukan, tapi jabatan sebelum diberhentikannya yang ikut. Jabatan kalau di bawah. Iya. Saya bila dari Unpad itu Pak Profesor dan Iya. Profesor lagi kan? Iya. Itu jabatannya yang Jabatannya. Karena Kalau ini jangan tanya ini enggak. iya. Itu norma yang dipakai karena memang ada case-case yang perlu ditandatangani sehingga butuh kepastian. Izin Bu, Iya. satu lagi. Kemarin ada guru besar dari Universitas Pertahanan Iya. mau pindah ke Riau. Oh, ternyata nggak hanya di LLDT 3 ya. Ini lagi ya, memang mungkin 1 tahun ini mungkin. Jangan-jangan orang yang sama. Iya. Dari Universitas Pertahanan, Iya. pangkatnya kolonel. Iya. Nah, karena tinggal 1 tahun lagi masa tugas beliau sebagai TNI, Iya. beliau guru besar sudah 1 tahun lebih. Katanya di sana tidak ada tunjangan guru Iya. besarnya. Makanya pada beralih ke. Jadi mau pindah ke Riau, Iya. Universitas Riau. Ketika beliau cuti apa itu namanya pensiun dini di TNI-nya, bisa nggak pindah ke PTN beliau itu atau ke PTS, kemudian mendapatkan pengakuan terhadap guru besarnya itu dan mendapatkan tunjangan guru besar dari negara. Pertanyaannya, saat mendapatkan guru besar itu statusnya sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap? Dosen tetap di Mohon- Unhad. Nanti mohon dicek karena kan selama ini kita pernah memfasilitasi dosen tidak tetap yang mendapatkan profesor. Ya, Beliau memang guru besar di sana tuh, jadi dari STN ahli memang di sana di Unhad. Iya, maksud saya dipastikan status dosennya karena ada yang mengkarir asisten ahli dan seterusnya itu statusnya dosen tidak tetap karena ketentuan dosen tidak tetap ini itu untuk sertifikasi dosen memang tidak diberikan. Jadi hanya jabatan akademik waktu itu tapi tidak dengan sertifikasinya. Jadi mohon dicek dulu. Walaupun itu tadi ada, sebenarnya nanti termasuk ini ya, yang dosen non PNS kan, yang beralih atau mobilisasi tadi kan? Iya. Iya. Ini kasusnya agak banyak di tempatnya. Iya. Kalau tiga. Beliau memang kolonel TNI tetapi full ditugaskan di Unhad. Iya, karena kan KL harus
kementerian lain harus memberikan sertifikasi. Jadi masing-masing kementerian tugasnya seperti itu. Nah, ada kasus khusus memang ini yang juga akan kami sampaikan juga ke Kementerian Pertahanan. Ada keluhan banyak sekali dosen Unhan tidak mendapatkan sedros, mendapatkan tunjangan guru besar seperti itu. Jadi kita hold dulu saja. Jadi nanti nunggu kepastian. Satu lagi Bu, ada anggota Dewan DPR RI. Dia dari SNI. Berat. Iya. Enggak, pertanyaan berat. Dari SNI. Iya. Mau ke rektor. Iya. Nah, sebelum beliau anggota Dewan DPR RI, beliau kan anggota Dewan di provinsi. Nah, dulu saya statusnya itu dosen tidak tetap ya. Tetapi dalam proses pengusulan ke rektor beliau itu kayaknya jadi dosen tetap. Nah, ini kan kalau rektor kan kami antara tangan dia dan bukti. Kami kan juga hati-hati kalau seandainya dalam masa tugasnya sebagai anggota dewan, mungkin menurut saya tidak sempat juga melaksanakan pilihan makhluk dan tinggi secara utuh. Gitu ya. Ini bagaimana sebenarnya? Boleh nggak? Karena setahu saya, ibarat kami di LLDT itu kan dari SK itu kan diberhentikan dari jabatan fungsional perguruan tinggi A dan diangkat sebagai kepala LLDT. Nah, selama menjabat struktural ini, kalau beliau berarti ada jabatan politis di sana, itu tidak bisa mengurus jabatan fungsional kenaikan. Begitu juga dulu waktu saya di perguruan tinggi swasta ditugaskan sebagai rektor, ada KPU itu juga nggak bisa diproses kenaikan jabatan fungsionalnya kenaikannya. Pak Lurah begitu juga, KPU anggota dewan di DPRD juga nggak bisa. Bahkan oleh perguruan tinggi swastanya dicucikan terlebih dahulu dari tugas-tugasnya sebagai dosen agar nanti tidak double menerima tunjangan dari negara. Tunjangannya sebagai KPU, sebagai dewan, kita sebagai struktural dan lain sebagainya, dan tidak merangkap mendapatkan tunjangan jabatan fungsional tadi, apakah rektor atau kepala dan lain-lain, termasuk juga tunjangan serdos. Bagaimana? Ya, jadi ini sama-sama kita identifikasi karena permasalahan ini memang ada. Permasalahan ini memang ada, sama-sama hubungan teman-teman LLDP juga untuk mengidentifikasikan. Karena kemarin juga ada yang ke sumber daya, kemudian mau ke rektor kepala seperti itu, tetapi kan statusnya tidak tetap, tidak bisa seperti itu ya, dan dia merasa saya selama ini sampai rektor juga nggak masalah gitu kan. Jadi ini yang kemudian nanti kita coba tata ya, karena tentu dengan data yang sangat besar ya, data yang sangat besar, kita kayaknya perlu mendistribusikan monitoring dari masing-masing ya, karena ternyata setelah kami lihat juga antar kementerian itu penugasannya berbeda-beda. Kalau di kementerian kita kan diberhentikan dari jabatan, bahkan nggak ada sementaranya ya. Saya sudah sampaikan ke Bu Amalia segera diperbaiki ya. Ini korbannya. Berapa ya? Ya, ternyata maknanya bisa bermacam-macam. Tetapi ada dari kementerian lain itu nggak ada pemberhentian. Nah, itu dia betul. Makanya, mana SK saya nggak ada pemberhentian. Ya, itu terjadi. Ya, sebagai ahli budaya sampai ke luar negeri nggak diberhentikan. Tapi sekarang diberhentikan. Sekarang diberhentikan. Jadi kalau diberhentikan, iya. Dan itu di PDRI kita nggak sama Bu. Iya. Ada yang ditugaskan di instansi lain, ada yang aktif, saya sampai satu yang tidak aktif. Dan semua para kader menjadi Bu. Iya. Nah itu beda-beda ternyata interpretasinya. Iya. Nah kemudian yang tadi itu gimana kira-kira Bu ya, karena saya diminta untuk memvalidasi oleh rektornya terkait anggota dewan tadi.
Ya harus kita telusur data Pak, nggak bisa kita jawab sekarang. Kita telusur, kita identifikasi asal muasal dari mulainya. Kayaknya case-nya bukan case yang general ya. Ya ada beberapa yang case-nya seperti itu, tapi saya nggak bisa sampaikan di forum ini penyelesaiannya sekarang. Ya. Saya selalu hati-hati sekarang karena setiap apa yang dijadikan template. Bahkan kalau jawab itu saya udah hati-hati karena ketika saya jawab seperti ini kan bisa di capture. Ini menurut Bu Zuning, udah bisa beredar kemana-mana. Saya kalau ditanya sekarang saya balik lagi. Menurut Bu BR bagaimana? Makanya saya terus ada diskusi sampai memahami regulasi bersama-sama gitu ya. Gimana Pak? Terima kasih Bu Direktur. Penasaran saja, kalau misalnya perpindahan antara jadi satu profesor pindah dari satu PTN ke PTN lain, apakah profesornya tetap bertahan atau karena bukan PTN lain yang memberikan profesor, maka otomatis dia tidak profesor gitu? Ya, kalau ini sebetulnya sangat jelas di sangat jelas di undang-undang. Profesor ini kan sebagai jabatan akademik dosen, jadi letaknya pada profesi dosen. Dimanapun dia bertugas, yang menjadi masalah nanti kan ada beberapa persyaratan, misalkan pemenuhan BKD 2 tahun atau 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Artinya menunda sampai 2 tahun ada di perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan tunjangan. Tapi nggak masalah kalau kemudian berpindah habis. Saya sedang membayangkan jabatan profesor secara universal, secara global. Kita membandingkan profesor di Indonesia dengan di Amerika, di Inggris, di Australia. Mungkin agak berbeda ya Pak, kalau karena konteks kita itu kita punya undang-undang guru dan dosen, kita nggak punya undang-undang global. Jadi undang-undang guru dan dosen yang mencakup ini tentu yang terjadi di luar negeri menjadi benchmark ini kajian-kajian kita. Tapi tentu kan tidak bisa ini ya, tidak bisa apa saja yang terjadi di sana kemudian bisa kita lakukan di sini. Dan salah satu hal yang bisa kita fasilitasi termasuk di regulasi ini, mobilisasi dari warga negara Indonesia yang di luar diaspora ketika sudah sampai associate profesor atau profesor mau pindah ke dalam negeri. Nanti akan ada pemutaran. Jadi akan disetarakan tadi associate profesor atau nama sebutan lain yang setara dan menjadi lektor kepala, kemudian yang profesor akan ada penyetaraan menjadi profesor. Artinya dalam pengembangan ke depan pemerintah pusat tetap menjadi penentu diangkatnya seorang profesor dalam perguruan tinggi. Jadi dia tidak menjadi independensi universitas untuk secara otonom menentukan mengangkat. Itu ada di paradigmanya Permen 44 dan paradigma Permen 44 ini kemudian sudah dirubah di Permen 52. Kalau Permen 44 itu kan kita memberikan otonomi perguruan tinggi sehingga nanti ada Profesor Universitas Gadjah Mada, Profesor UNESA, Profesor UNJ seperti itu. Tapi kami lihat kompleksitasnya ini seperti tadi mau mobilisasi sudah tersekat-sekat gitu ya, sehingga ini kemudian untuk profesor semua secara nasional. Ini pun di dalam Permen 52 sudah kita lakukan mulai mengurai otonomi pelaksanaan uji kompetensi. Misalkan PTNBH yang sudah mempunyai profesor 15% dan berumur minimal 5 tahun bisa melakukan uji kom untuk lektor kepala.
Kemudian PTS yang unggul sudah mulai untuk asisten ahli untuk yang pengangkatan pertama seperti itu. Itu sudah mulai kita beri kemenangan sambil kita lakukan evaluasi terus seperti itu. Tapi profesor karena amanah jabatan tertinggi yang tentu mobilisasinya sangat dinamis gitu ya. Kompleksitasnya akan sangat tinggi kalau ada di perguruan tinggi seperti itu. Dan terakhir, tugas profesor emeritus apa ya? Tugasnya apa begitu? Saya tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan dalam hal kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di usia yang apa namanya Udah lanjut. iya mungkin begitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di Profesor Emeritus di situ pun ada tulisannya itu untuk yang dosen-dosen punya prestasi seperti itu, artinya kepakarannya diakui dan dibutuhkan, ya, artinya seperti itu. Tentu harapannya sangat dibutuhkan oleh PTS. Seperti tadi dalam pengembangan program studi, yang kemudian dalam hal pengembangan keilmuan. Nah tadi banyak sekali yang mungkin PTS sebetulnya mau yang pasca sarjana kan mau ditumbuhkan nih, yang pasca sarjana. Dan keberadaan itulah yang tentu sangat ditunggu PTS. Sehingga kemarin keputusan semua sepakat pimpinan bisa tapi bisa dijadikan dosen tetap sebagai profesor emeritus, tetapi penempatan di PTS seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, langsung ke komponen penghasilan. Pak Wamen sudah tahu belum? Sudah. Pak Wamen di kamar, Bu. Ada di kamar. Nanti info. Kemudian untuk komponen penghasilan, komponen yang sangat seksi penutupan ini ya ibu bapak semua, karena memperjuangkan tukin nggak dapat tukinnya, dapat getahnya. Allahu Akbar. Aduh, saya dilaporkan sana sini situ sana. Aduh, ya sudah lah. Dalam. Oh ya. Aduh ya, senyumin aja ya. Kemudian yang berikutnya lanjut ke yang skema tadi ya, satu lagi ya ini ya, ibu bapak semua itu kita selalu di forum dengan DPR itu selalu ditanya kontribusi pemerintah terhadap PTS. Kami selalu sampaikan data anggaran kita untuk Setdos dan anggaran kita untuk tunjangan guru besar, ya kan? Itu kan hanya pemerintah juga ya sumbangan untuk PTS. Jadi ini kita harus selalu kelola isu itu ya, hanya hal-hal tersebut. Kemudian ke depan Pak Menteri itu punya satu kebijakan bahwa yang program-program yang terkait dengan Satras, itu nantinya bisa resource-sharing. Jadi perguruan tinggi negeri yang diberi fasilitas untuk membangun Satras maka harus berbagi juga dengan perguruan tinggi sekitarnya termasuk PTS. Jadi nanti ada komitmen-komitmen seperti itu. Kemudian juga untuk hal yang lain yang ya seperti dulu konsepnya pusat antar universitas. Jadi pusat itu akan dihidupkan kembali. Kemudian slide berikutnya, nah ini ibu bapak semua. Jadi untuk tunjangan profesi non ASN ini kita menggunakan lampiran yang ada di Permen 52. Tentu ini segera bisa diimplementasikan karena sudah sangat jelas. Kemudian yang berikutnya, ya, titip ibu bapak semua yang terkait dengan dosen ASN di PTS ini tetap bertugas pada PTS yang bersangkutan sampai adanya pemindahan atau pemberhentian resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terkait dengan profesor kehormatan
Masa jabatan bagi yang telah memperoleh profesor kehormatan tetap diakui hingga berakhir sesuai dengan SK pengangkatan. Kemudian kami sampaikan risalahnya bahwa Permen 52 mencabut Permen 44. Permen 44 itu ada terkait pengaturan profesor kehormatan. Kemudian Permen 44 mencabut Permen 8 ya 2021 Permen 38 yang terkait dengan profesor kehormatan. Artinya Permen 38 tadi sudah tidak berlaku seperti itu karena beberapa menyampaikan saya menggunakan dasar Permen 38 gitu ya. Ini berarti salahnya belum dipahami gitu ya. Kemudian kami sampaikan mengapa di Permen 52 tidak mengatur profesor emeritus. Karena di Permen 52 kita fokuskan pengaturan untuk profesi dosen. Jadi karena profesor emeritus ini atau profesor dengan prestasi luar biasa yang ada di Undang-Undang Dikti itu disebutkannya diberikan kepada seseorang, bisa saja bukan dosen, gitu kan? Bisa saja bukan dosen, sehingga pengaturannya tidak di Permen 52. Jadi seperti itu risalahnya. Jadi mungkin disampaikan saja sebentar lagi nanti kita akan sampaikan surat edaran tadi terakhir jam 1:15 saya sudah finalisasi draftnya bersama Bu Ida. Nanti akan ada surat edaran untuk meyakinkan atau membantu kalau untuk menyampaikan ke PTS. Ya. Kalau profesor penyetaraan itu gimana? Saya itu ada angka. Iya. Satu-satunya profesor penyetaraan yang luar negeri, jadi profesor di sini. Nah, jadi itu gimana? Itu WNA atau WNI? Dia dari mana? Terus resmi di penyetaraan profesor keluar. Kan udah keluar. Ya, nah, jadi ini statusnya ke depan dan yang lainnya itu gimana? Profesor yang penyetaraan Kan diakui di sini yang penyetaraan ada namanya ada masalah. yang ke depan tidak ada lagi. Ada kan di sini kan kita ada penyetaraan. Betul, nah makanya yang sekarang antara yang sekarang dan yang baru itu yang penyetaraan itu. Jadi kualifikasinya mengikuti ketentuan yang ada di Yang di Permen. Karena yang lama itu saja mengikuti hanya hanya permintaan ke Pak Menteri kan waktu itu kan. Iya, nah itu cuma saya cek dari semua profesor yang hanya satu. Iya. Itu aja. Namanya saya khawatir tadi ada berbagai syarat sebenarnya boleh disarankan hanya tidak pernah. Iya. Jadi sudah difasilitasi di Permen 52 yang pun demikian yang warga negara asing atau mobilisasi dosen dari luar negeri nanti akan difasilitasi menjadi dosen tidak tetap karena ini nanti bisa dipakai untuk peningkatan secara global seperti itu. Nanti ada kriterianya kita sebutkan misalkan visiting lecture atau apa nanti bisa kita statuskan menjadi dosen tidak tetap seperti itu. Jadi supaya kekuatan kelembagaan prodinya itu semakin baik. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, yang slide berikutnya, ini slide berikutnya mungkin ini judulnya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Slide terus. Nah ini Ibu Bapak semua, kami sedang menyiapkan supaya PTS bisa termonitor di sistem untuk dalam hal pengangkatan pertama AA-nya yang PTS unggul. Juga ada norma bahwa LLDT juga harus melakukan proses monitoring untuk pelaksanaan. Jadi untuk PTS unggul ini nanti bisa berlaku mulai yang tahun ini berlaku mulai tahun ini. Sistemnya sedang disiapkan. Berarti dia di sistemnya banyak bisa menetapkan. Ya. Untuk yang PTS unggul. Kemudian yang kriteria PTNBH bisa lektor kepala itu berstatus PTNBH minimal 5 tahun. Kemudian ketersediaan profesor minimal 15%. Kemudian slide berikutnya, ya. Berapa Pak? Nah, jadi bisa atau dapat. Ya, berarti tidak wajib
kita berargumentasi ke Kementerian PAN RB supaya kenaikan jabatan akademik dosen antara PNS dan non PNS ini bisa setara, itu kami berargumentasi seperti ini. Jadi kalau PAN RB kan punya cara pandang SKP di konversi, kita kenalnya sebagai angka kredit konversi. Kemudian kita sampaikan bahwa dosen itu adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, sehingga ilmuwan itu diakui dong sebagai angka kredit prestasi, sehingga nanti angka kredit selain penelitian nanti dikonversinya menjadi SKP, kita sebut angka kredit konversi. Kemudian angka kredit penelitian itu nanti jadinya angka kredit prestasi top up. Jadi dari 56,25 tadi ditambah capaian penelitian. Jadi seperti itu. Sehingga nanti suplemen angka konversi atau tambahan angka prestasi tadi itu tentu akan juga meningkatkan produktivitas kerja kita sehingga bisa menjadi instrumen percepatan karir. Jadi bukan di dalam manfaat efektif bedanya ada maksimalnya. Itu kan kalau dari ini kan ada contohnya istimewa ya, license itu ada aturannya itu harus pada kata itu. Ya, jadi kan seperti ini pendekatannya yang kita lakukan dengan Pak RB. Untuk promosi dosen itu menjadi kewenangan pembina, yaitu Kementerian atau Kemdikbudristek untuk mengelola. SKP itu memang kita pakai maksimal yang ada di yang ada. Iya. Itu jadi angka konversi SKP-nya. Yang tadi jadi 56,25 kalau elektor kepala. Tetapi kita tambah angka prestasi. Jadi yang ini kita pakai, tapi kita nambah kemampuan angka prestasi dengan argumentasi bahwa dosen ini lex spesialis dari jabatan fungsional yang lain yang tugasnya ada tambahan sebagai ilmuwan. Jadi seperti itu dan itu diterima oleh Pak RB dan PKN. Soalnya kita mantoknya awalnya tadi di PKN. Udah aman. Soalnya itu diskusi panjangnya hanya di masalah SKP maksimal. Iya. Saya sampai mual lihat PKBKN 3. Swasta Saya sampai kadang terus kalau teman-teman udah ngomong karena kan sudah template yang ngomong PKBKN 3 nomor udah nggak usah sebut perka itu. Sampai udah mual aja. Dijadikan senjata BKN soalnya. Oke, kemudian berikutnya ini untuk syarat-syarat administratifnya ya. Pemahaman mengenai proporsi angka penelitian minimum sekian sebetulnya pernah kita punyai dulu ya. Jadi misalkan kita mau naik yang next lagi yang ke guru besar ya, misalkan 45% dari rektor kepala 400 mau ke guru besar 850 butuh 450. Angka kredit 450 ini itu berasal 45%-nya dari angka kredit penelitian. Jadi seperti dulu, hidup lagi. Jadi ini pokoknya ada mayat-mayat hidup. Nah ini yang sedang dikembangkan Ibu Bapak semua. Jadi nanti ada dosen bisa memeriksa apakah dia sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan. Nanti bisa dicek di sistem. Nah kemarin belum selesai sudah pada ada yang mencoba gitu. Pada belum selesai. Kemudian yang berikutnya jangan ya gimana? Kuncinya pengambilan dan juga penelitian di batas kelayakan ya, di batas-batas di BKD ya ada nanti di BKD kan ya, kurang lebih seperti itulah. Karena khawatir kemarin ketika ada dianggap sebagai sebuah perubahan, ini proporsi yang lain juga berubah.
Tapi di persyaratan ini memang hanya melihat yang di sini, nanti yang itu diselesaikan di BKT. Ya, diselesaikan di BKT. Kemudian Ibu Bapak semua terkait dengan syarat khusus nih ya, Ibu Bapak semua mohon kita perhatikan bersama. Ya, untuk syarat khusus ke lektor, ya, itu ada pilihan apakah jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 atau jurnal internasional bereputasi minimal Q4, SCR di atas 0,1 dan impact factor di atas 0,05. Dan ini kita perjelas saat dinilai dan saat disubmit atau saat terbit gitu ya, posisinya di situ gitu, karena ini menjadi perdebatan ketika penilaian. Kadang-kadang menjadi sudah discontinue dan seterusnya. Jadi ya, ini kita sampaikan di situ. Kemudian ada karya seni kalau bidang seni. Kemudian untuk lektor kepala pun sebelumnya ya, untuk lektor kepala itu minimal Q3, SCR-nya naik ya Ibu Bapak semua di atas 0,2. Kemudian atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 2. Kemudian untuk profesor, ini menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SCR di atas 0,25 dan impact factor di atas 0,05 dengan tambahan norma yang baku, yaitu ketika artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupan tidak dihentikan sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Kemudian untuk yang satunya itu bisa penulis pertama atau sebagai penulis korespondensi, bisa di jurnal internasional minimal Q3 atau jurnal nasional Sinta 1 terakreditasi nasional 1 ya, bisa salah satu. Sebetulnya ini tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu pasti kena tidak dapat direkomendasikannya pasti dari aspek rekam jejak, karena banyak sekali pengusul ternyata itu tulisan satu-satunya. Jadi ketika itu tulisan satu-satunya, maka ketika dilihat rekam jejak maka nggak terpenuhi ya, sehingga kita declare saja di sini bahwa ada yang kedua nih yang dilihat. Sebetulnya di sini itu yang akan dipenuhi gitu ya, dilihat betul kualitas jurnalnya sebagai syarat khusus. Kemudian slide berikutnya, ya, ini untuk syarat khusus tambahannya Bapak semua ada perbedaan, mohon bisa diperhatikan. Hibah penelitian dan hibah atau hibah pengabdian bisa. Kemudian membimbing doktor kalau sebagai kalau membimbing dokter mahasiswa dalam negeri itu 2. Kalau membimbing dokter luar negeri 1. Kalau menjadi promotor 3. Perbedaannya. Kemudian menguji dokter minimal 3, salah satunya dari luar institusinya. Kemudian atau sebagai reviewer mitra bestari di minimal 2 jurnal internasional bereputasi minimal 3, atau sebagai penanggung jawab kerjasama penelitian dengan profesor luar negeri. Kemudian slide berikutnya, ini untuk yang loncat jabatan. Loncat jabatan itu kalau ada prestasi luar biasa, dedikasi dibuktikan dengan predikat penilaian SKP sangat baik minimal 2 tahun. Kemudian untuk prestasi dapat memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas. Seperti apa? Slide berikutnya. Ini prestasi luar biasanya. Pertama, menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional, baik akademik maupun non-akademik, menyusun naskah buku yang diterbitkan di lembaga resmi, atau menghasilkan karya kreatif inovatif yang diakui internasional, atau memperoleh HKI berupa paten, atau memperoleh penghargaan bidang iptek, budaya atau olahraga minimal tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang agak berat di lektor ke profesor. Kalau yang asisten ahli ke lektor ini sangat memungkinkan Ibu Bapak semua. Jadi tadi dedikasi dengan pendidikan
etikat sangat baik, capaian tadi sudah ada. Kemudian paling singkat 2 tahun di AA-nya, ya, kemudian memiliki ijazah doktor, kedokteran, subspesialis, kemudian memenuhi syarat khusus karya ilmiah, karya seninya, dan memenuhi syarat khusus untuk naik ke lektor kepala. Ya. Kemudian untuk lektor ke profesor, sama minimal pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, menduduki jabatan lektornya paling singkat 2 tahun. Kemudian yang paling berat ini salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 dan memiliki impact faktor paling sedikit. Kemudian slide berikutnya. Berarti itu yang 10 tahun itu memang tidak di Sengkawa, banyak teman diaspora atau dari yang lain di Indonesia juga kalau yang bagus, luar, tapi dia memang betul. Kalau diaspora kan bisa diakui kan di pendekatan, dia membawa ini, membawa jabatan dia. Dia harus dia diaspora nih, misalnya dia buka ada jabatan. Oh, bukan jabatan akademik. Kemudian dia kata katanya satu perempuan. Kalau diaspora ada persyaratannya tadi, yang boleh ke sini itu yang sudah associate profesor. Tapi kalau belum 10 tahun, kita pakai penyetaraan. Penyetaraan. Tidak berlaku untuk diaspora. Tidak. Iya. Jadi untuk penyetaraan saja. Jadi dari dengan nanti di Capdesign ya, itu bagaimana proses penyetaraan dari diaspora yang associate profesor, yang profesor. Berarti yang berbuat jabatan tidak berlaku untuk diaspora. Iya. Iya, untuk yang mana yang kita. Kemudian slide berikutnya ini untuk jurnal khusus atau syarat khusus asisten ahli lektor kepala ada 4, 2 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi dan 2 sebagai penulis pertama, masing-masing minimal Q2. Kemudian slide berikutnya ini yang dari slide berikutnya lektor kepala ke profesor 4 ya, 2 Q1 sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi, dan salah satu Q1-nya adalah impact faktornya 7 minimal. Kemudian yang 2 lainnya 2 ya, slide berikutnya sebagai penulis pertama. Ini yang penting, potensi dosen profesor. Kita tegaskan di Permen 52 bahwa dosen harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan penyebarluasan ilmu melalui Tridharma. Dalam hal dosen jabatan akademik profesor tidak dapat memenuhi BKD dan IKD pada jenjangnya, maka tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan IKD dipenuhi pada penilaian kinerja dosen semester 2. Nah, kemudian slide berikutnya ini untuk profesor emeritus tadi ya. Ini pun opsional ya, tidak wajib ya, karena di pernyataan misalnya dapat diangkat ya, kemudian menjadi dosen tetap. Kemudian slide berikutnya evaluasi terhadap kinerja profesor emeritus. Kemudian slide berikutnya, nah ini harapannya ibu bapak semua bahwa dengan Permen 52 ini kita sudah mulai beradaptasi regulasi-regulasi kita, pelaksanaan implementasinya mengacu pada Permen 52, kemudian juga profesionalisme dalam hal uji kompetensi sebagai instrumen penjamin kualitas dan integritas, kemudian juga terkait dengan angka prestasi, adanya angka prestasi bisa meningkatkan produktivitas yang kemudian nantinya membawa dampak bagi ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia. Saya akan sedikit berbagi mengenai uji kompetensi, uji kom. Bapak semua mungkin bisa diadopsi di LLDikti. Jadi dalam pelaksanaan selalu ada hal yang kami pelajari. Itu yang pertama split ya, split itu kami bagi menjadi split administratif atau substantif. Kalau administratif kami punya tim pleno. Jadi tim pleno nanti akan melihat secara lebih dalam. Kemudian dalam hal paradigma kami yang harapannya juga paradigma teman-teman semua, paradigma kita di kementerian, jangan sampai dipertemukan
jangan sampai ini berhadapan. Ya, jadi harus ada buffer. Kemudian bukan sering ya, kadang ada bug di sistem, mohon bisa disadari. Misalkan TNT, ya, ini kami menemukan kemarin beberapa di gelombang ketiga, TNT-nya selalu karena bug di sistemnya, sehingga kami harus koordinasi lagi dengan asesor, kemudian bahwa ini ada kesalahan, kemudian kita betulkan, baru kemudian kita revisi. Saya melihat bahwa kita di sister itu kan sudah memilah antara administratif dan substantif. Kalau tidak diterimanya hanya bagian administratif, itu perlu kita tinjau lebih detail. Jangan sampai kesalahan yang ada itu bukan kesalahan yang sangat substansi, jadi kesalahan yang sangat besar, jadi bisa kita telah lebih lanjut. Jadi seperti itu. Tadi saya diskusi dengan teman-teman LLDT, ternyata memang selama ini teman-teman mengembangkan sendiri-sendiri ya untuk hal tersebut. Tapi terima kasih sekali. Tadi saya dengar juga saling sharing satu dengan yang lain. Mungkin suatu saat kita bisa lihat bersama yang kita konsolidasikan. Saya sudah kira kok apakah disisterkan sekalian gitu ya. Ya nanti kami coba cek. Ya itu integrasi datanya. Kami coba cek ya setelah beban agak menurun karena ini beban luar biasa, agak oleng-oleng juga. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Ya, tadi penegasan kembali ya.